nggak ngapa-ngapain, tapi dapat duit dari perusahaan yang kita punya. Dulu nih, saya mikir, ya kalau mau dapat uang ya harus kerja. Tapi ternyata ada loh cara buat ngebangun mesin penghasilan pasif. Yuk kita bedah bareng-bareng caranya. Emang mungkin ya, dapat duit sambil rebahan, sambil liburan, atau sambil ngelakuin hobi kita. Kedengeran ya kayak mimpi kan? Tapi ini beneran nyata. Nah, tempat di mana hal ini jadi mungkin, itu namanya pasar modal. Disinilah kita bisa jadi salah satu pemilik perusahaan-perusahaan raksasa dan ikut nikmatin keuntungan mereka. Jadi gini, di pasar saham itu, intinya ada dua jalan utama buat kita bisa untung. Satu jalan butuh kita aktif, satunya lagi pasif. Coba kita lihat bedanya ya. Yang pertama namanya capital gain. Ini simpelnya untung dari selisih harga jual dan beli saham. Ini lebih aktif, kita harus pinter-pinter cari momen yang pas. Nah, yang kedua, dan ini fokus kita hari ini, adalah dividen. Ini murni penghasilan pasif. Kita dibayar cuma karena jadi pemilik sahamnya. Jadi dividen itu apa sih? Gampangnya gini deh. Anggap aja ini gaji kita sebagai salah satu pemilik perusahaan. Pas perusahaannya untung, ya kita sebagai pemilik juga ikut kebagian untungnya. Fair kan? Seberapa gede sih potensinya? Oke, kita lihat contoh yang ekstrim banget ya. Bulan Mei 2022, Pak Sandiaga Uno itu dapat dividen sebesar 175 miliar rupiah dari sahamnya di Saratoga Investama. Beneran, kalian nggak salah dengar, 175 miliar. Biar kebayang nih, angka 175 miliar itu setara dengan 37.700 kali lipat upah minimum regional atau UMR DKI Jakarta. Gila kan? Jumlah yang luar biasa besar, cuna dari dividen sekali bagi. Oke, itu kan contohnya Pak Sandiaga Uno ya, kelasnya beda. Pertanyaan paling penting buat kita kan, terus gimana nasib kita, para investor receh ini? Bisa nggak sih kita ikutan nikmatin kue keuntungan ini? Jawabannya jelas bisa. Yuk kita lihat gimana caranya. Nah, disinilah tantangannya dimulai. Nyari perusahaan yang bagus buat dividen itu emang nggak gampang. Tapi tenang, ada jalan pintasnya kok. Masalahnya begini, di Bursa Efek Indonesia itu ada lebih dari 800 perusahaan. Nggak semuanya rutin bagi dividen. Ada yang rajin, ada yang nggak, ada yang ngasihnya dikit banget. Masa ya kita harus cek satu-satu? Wah, bisa pusing. Untungnya, para ahli di Bursa Efek udah ngerjain PR-nya buat kita. Mereka bikin daftar yang namanya IDX High Dividend 20 atau disingkat IDX HIDIV 20. Ini isinya 20 perusahaan yang rutin bagiin dividen gede. Jadi tugas kita jadi jauh lebih gampang. Dari 800 lebih, kita tinggal fokus ke 20 aja. Dan banyak banget loh dari perusahaan ini yang pasti kita udah kenal. Kita ngomongin nama-nama besar kayak Astra, bank-bank raksasa kayak BCA dan BRI, terus ada Telkom, bahkan Unilever. Ini semua perusahaan yang produknya mungkin kita pakai setiap hari. Oke, teori-teorinya cukup. Sekarang kita coba lihat contoh beneran pakai angka. Anggap aja deh kita investasi sebesar 10 juta rupiah. Skenarionya begini nih. Di bulan Januari 2015, kita pakai uang 10 juta itu buat beli saham Bank BRI. Dengan harga waktu itu, kita dapat sekitar 4.200 lembar saham. Udah, kita beli, terus kita diemin aja. Terus, di tahun berikutnya, kita dapat nih pembayaran dividen pertama dari investasi kita. Jumlahnya sekitar Rp261.000. Mungkin reaksi pertama kalian, hah? Cuma Rp261.000? Kalau duit 10 juta gua pakai modal jualan telur gulung, kayaknya untungnya bisa jutaan deh. Dan pemikiran itu nggak salah juga sih. Tapi, nah ini nih poin kuncinya. Buat dapat untung dari jualan telur gulung, kita harus aktif kerja. Belanja bahan, jualan di tengah panas dan hujan, mungkin kadang harus berurusan sama preman pasar. Sementara Rp261.000 dari dividen, itu kita dapat sambil nggak ngapa-ngapain. Itulah inti dari pendapatan pasif. Kunci dari investasi dividen itu bukan di pembayaran pertama yang mungkin kelihatannya kecil. Rahasia sebenarnya itu ada pada kekuatan waktu dan konsistensi. Yang bikin strategi ini jadi dahsyat itu konsistensinya. Coba lihat data ini. Bank BRI itu nggak pernah absen daging dividen sejak tahun 2003. Dan yang lebih penting, lihat pertumbuhannya. Dari yang tadinya cuma 8 perak per lembar, jadi Rp62 di 2015, terus loncat jadi Rp174 di 2021. Inilah kekuatan waktu. Jadi, apa yang terjadi kalau 4.200 lembar saham itu kita pegang terus dari tahun 2015 sampai 2022?
Total dividen yang masuk ke rekening kita itu mencapai 3,7 juta rupiah. Itu hampir 37% dari modal awal kita loh. Dan ingat ya, ini baru dari dividennya aja, belum termasuk kenaikan harga sahamnya. Gimana? Tertarik buat mulai? Bagus. Yuk kita jawab beberapa pertanyaan yang paling umum yang mungkin sekarang ada di kepala kalian. Oke, pertanyaan cepat. Kapan dibayarnya? Biasanya sih antara bulan Maret sampai Juli. Duitnya masuk kemana? Langsung ke rekening dana investor atau RDN kita. Apa harus nunggu setahun? Enggak, cukup pegang sahamnya pas di tanggal penting yang namanya cum date. Terus butuh berapa lembar? Mulai dari 100 lembar atau 1 lot juga udah bisa banget kok. Jadi, poin yang paling penting adalah ini bukan skema cepat kaya. Kalau kalian nyari untung dalam seminggu atau sebulan, strategi ini mungkin kurang cocok. Tapi kalau tujuan kalian adalah membangun sumber pendapatan pasif yang solid buat jangka panjang, investasi dividen itu salah satu cara yang paling ampuh. Jadi, saya tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini deh. Coba bayangin kalau uang kalian bisa bekerja lebih keras dari kalian. Kalau kalian bisa punya sepotong kecil dari bisnis manapun di Indonesia dan dapat bagian untungnya tiap tahun, perusahaan mana yang bakal kalian pilih? Coba pikirin deh.